Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami, channel yang menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, sejahtera, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Ukhuwah Basariyah. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara, kami baru saja sholat asar di Masjid Bagus Salam, dan setiap kami sholat di sini mengambil wudhu itu menghadap ke hamparan sawah yang luas. Tadi ada yang menguning, ada yang sudah panen, subhanallah. Jadi saya tadi teringat dengan pembicaraan tadi dengan teman, dengan saudara ya dari Budi Mulia yang kebetulan dari Jakarta datang, dan saya menyampaikan bahwa salah satu keunggulan yang bisa dibangun di Budi Mulia adalah masalah agrobisnis, yang masalah biodiversitas sebetulnya, lebih ke masalah biodiversitas di mana kita sarananya luas, kemudian banyak tanaman-tanaman yang memang asli sudah 40 tahun ada di situ, dan juga sudah kami upload untuk berbagai kepentingan biodiversitas, pengelolaan biodiversitas. Hal ini teringat saya pada suatu fakta di mana di saat anak-anak dunia, anak-anak seluruh dunia sibuk dengan gadgetnya, asik dengan gadgetnya, justru anak pemilik Microsoft, Bill Gates, jauh lebih asyik bermain tanah ya. Ini satu fakta yang memang sangat mengejutkan, dan tentu saja perlu kita renungi di tengah-tengah krisis sumber-sumber atau income dari perguruan tinggi pertanian di Indonesia itu sangat-sangat memprihatinkan ya, sangat-sangat memprihatinkan. Bahkan suatu lembaga yang menghasilkan ahli-ahli pertanian justru tidak terjun di pertanian dalam makna pengembangan khusus, tapi justru membanjiri masalah perbankan ya, perbankan ini sehingga disebut sebagai institut pegawai bank. Institut pegawai bank ini sungguh sangat memprihatinkan. Di sisi lain, produk-produk pertanian kita kalah bersaing dengan produk-produk pertanian dari negara-negara sahabat, terutama Thailand ya, dengan segala produknya yang luar biasa. Nah, ini tadi saya merenungkan, sebenarnya sejak pagi sebelum teman saya hadir, saya sudah mengupload dulu tentang biodiversitas. Kita harus memiliki kebangkitan biodiversitas, kebangkitan peduli pada biodiversitas Indonesia, dari biodiversitas Indonesia yang biodiversitas Indonesia yang memang perlu penanganan khusus ya, perlu melakukannya secara optimal. Nah, tadi pagi kami sudah mengupload di channel yang lain tentang bagaimana pengembangan biodiversitas itu untuk Indonesia. Kebangkitan biodiversitas, pemanfaatan biodiversitas Indonesia dalam segala bentuknya itu sangat diperlukan
Mengingat memang kita memasuki era biodiversity, ya, era biodiversitas. Nah, oleh karena itu pemahaman biodiversitas secara optimal dalam konteks learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together itu betul-betul harus dilakukan secara baik, ya, secara baik. Jadi itu harus dilakukan mengingat daruratnya masalah biodiversitas Indonesia yang terbengkalai itu. Nah, kami melihat di sini ketika sholat di Babu Salam dengan tempat wudhu yang menghadap ke hamparan tanah yang hijau, ya, sawah-sawah hijau menguning dan sebagainya. Jadi ingat ode-ode lagu masa lampau, ya, lagu misalnya tentang padi menguning, ya, itu ini apa namanya, hiu hijau, ya, padi menguning, lupa saya, nyur hijau di tepi pantai, siar-siur daunnya melambai, tanah airku tumpah darahku, tanah yang subur kaya makmur, tanah airku tumpah darahku, tanah yang kaya bermain nyata. Ini sungguh buah keprihatinan saya bahwa Indonesia yang gemah lipah lojinawi toto tentrem karto raharjo ini menjadi negara yang berimin dengan hutang yang sungguh tinggi. Ini satu hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pendiri bangsa baldatun thayyibatun warabun ghafur itu. Nah, oleh karena itu harus ada kebangkitan Indonesia, kebangkitan bangsa-bangsa, kebangkitan komponen bangsa untuk memanfaatkan Indonesia dengan kekayaan alamnya yang sangat luar biasa, kekayaan keanekaragaman hayati yang sungguh luar biasa, sehingga kita dikenal sebagai mega biodiversity country. Ini yang membuat saya teringat dengan itu semua, karena memang kita memandang di masjid ini, sholat di masjid yang konstruksinya sangat bagus, konstruksinya arsitektur Jawa, joglo, dan sangat nyaman karena hembusan angin sangat terasa nyaman. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi mudah-mudahan 20 Mei 2024 ini menjadi kebangkitan kesadaran atau peduli pada biodiversitas Indonesia untuk tidak dibiarkan begitu saja, tapi betul-betul digarap, dan terutama ada dunia pendidikan agar memang care terhadap masalah ini, sebagaimana anak Bill Gates yang justru bos Microsoft tapi justru banyak diarahkan untuk ke arah pertanian. Nah, ini satu hal yang perlu kita menjadi komitmen bersama tentunya. Nah, tadi saya juga berjanji kepada teman saya akan mencoba untuk memulai untuk bagaimana kita memajukan biodiversitas Indonesia ini menjadi sesuatu yang memang sumber kejayaan bangsa masa depan. Karena saat ini adalah era biodiversity. Don't forget to subscribe, click like and share, and klik the bell symbol agar semuanya bisa mendapatkan notifikasi saat kami mengupload video baru. Demikianlah pembicaraan kami dari Masjid Babu Salam, daerah Pojok Tiasan,
pinggir sawah yang luar biasa, subhanallah. Untuk kita semua mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak anak-anak yang kemari karena TPA akan segera mulai pada jam 16.00 dan mudah-mudahan mereka menjadi satu yang sangat bermanfaat ke depan, dan mestinya sangat perlu juga bahwa mereka tidak sekedar mendapatkan ilmu dunia, tapi juga diperkenalkan dengan keunggulan lokal ya, keunggulan lokal yang dekat dengan negeri ini, yakni pertanian. Mudah-mudahan Takmir punya gagasan semacam itu. Kalau insya Allah kami akan membantu dalam masalah keilmuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.